Kalau kemarin-kemarin kita sudah bahas apa namanya? Sudah bahas tentang banyak hal tentang apa itu manajemen perkantoran, apa itu tata usaha. Selanjutnya kita akan fokus membahas tentang perkantoran dalam segi tata ruangnya. Ya, dalam segi tata ruangnya, karena memang ini menjadi hal yang sangat penting dalam mata kuliah ini. Kita bisa bekerja, kita ada alat, kita ada sistem, kita ada atasan, kita ada tim atau staff, tapi kalau tidak didukung oleh tata ruang kantor, kita tidak bisa bekerja dengan optimal, karena kita butuh ruang. Kita ambil contoh, misalnya ruang sekretaris dengan ruang bagian keuangan itu akan berbeda, maka desain layout-nya berbeda. Orang yang bekerja di pemasaran dengan orang yang bekerja di manufaktur itu desain layout tata ruangnya pasti berbeda, ya, menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan jenis pekerjaan yang kita ampu atau tugas-tugas yang akan kita jalankan. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang ini. Oke ya, sebentar ya. Nah, gini ya. Jadi kita akan belajar apa itu pengertiannya, tata ruang kantor, terus prinsip azas yang harus dijalankan seperti apa, tahap penataannya tata ruangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Karena dalam mendesain tata ruang kantor itu tidak hanya cukup alat, tidak hanya cukup ruangan, tapi harus melihat lingkungan yang sehat. Ya, kalau kita tidak memiliki ruang kerja yang didukung oleh lingkungan, kita pun tidak bisa bekerja. Misalnya, ruangannya nggak ada ber-AC. Misalnya, ruangannya tidak ada pencahayaan. Misalnya, kita bekerja di ruang yang tidak ada ventilasi, itu berarti lingkungannya tidak sehat, yang justru tidak mendukung pekerjaan kita. Oke, kita lanjut ke pengertian. Pengertian ada 3 ya. Ada 3. Nanti teman-teman bisa baca, karena ini dasar sekali. Karena saya, materinya agak banyak ya. Yang pada kesimpulannya, ini ya, sering disebut sebagai office space, di mana pengaturan tata ruang kerja beserta alat kelengkapannya yang mencakup pembagian ruangan kantor, penataan furniture atau perabot ya, terus penataan mesin. Kalau kerja kita ada mesin, misalnya printer, komputer itu mesin, ya, fotokopi dan sebagainya. Dan juga penetapan pejabat, maksudnya di ruangan itu harus dipikirkan, harus didesain bagaimana menempatkan seseorang di situ, misalnya tempat atau meja kerjanya di mana. Ya. Nah, sehingga ya dari pengertian itu dengan demikian itu tujuannya adalah untuk menjamin kelancaran, keamanan dengan kenyamanan kerja demi tercapainya tujuan. Sekali lagi, ruangan ini sangat menentukan kita nyaman atau tidak bekerja. Ya. Ruang yang banyak orang pun itu berpengaruh dengan itu. Ruang yang tidak ada mesin komputer atau printer itu juga berpengaruh. Kadang tidak nyaman, harus ngeprint di beda tempat. Ya, itu juga salah satu kendala tata ruang kantornya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Berikutnya, tujuan tata ruang kantor itu ada 3. Ada tujuan fungsional, non-fungsional, dan tujuan secara rinci. Artinya secara rinci itu pasti berhubungan berkait dengan pekerjaan yang akan kita ampu. Itu adalah tujuannya. Terus sudah gitu, tujuannya itu rinci, karena rinci dia ada beberapa, memperlancar pekerjaan, terus bagaimana mengoptimalkan seluruh ruangan itu supaya bisa digunakan secara optimal, terus menciptakan kondisi kerja yang baik, ya, memudahkan pengawasan terhadap pekerjaan kantor. Yang 3, membangun kesan baik bagi para pelanggan. Yang terakhir ini yang perlu kita garisin gini, kalau kita bekerja, kita punya klien, kita menerima klien, tapi ruangnya tidak memenuhi syarat, itu tanda kutip, citra perusahaan pasti jatuh. Karena ini ruang sekretaris kok berantakan. Nah, mereka itu mengkaitkannya dengan citra perusahaan. Maka ruang yang bagus ya memang harus meningkatkan atau mengandung estetika dalam bekerja. Ya. Lanjut. Terus selain itu juga memberikan fleksibilitas yang tinggi, di mana susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan. Artinya tidak hanya khusus satu pekerjaan, tapi bisa fleksibel untuk digunakan mengerjakan lainnya di luar pekerjaan rutin kita. Itu adalah tujuan-tujuan dari
mendesain atau membuat sebuah tata ruang kantor. Manfaatnya apa? Manfaat kalau kita memiliki tata ruang kantor atau memiliki ruang kerja, itu yaitu yang jelas untuk mengoptimalkan penggunaan ruang dengan secara efektif. Yang kedua, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman. Pasti kita butuh ruang ya karena butuh kenyamanan ya. Terus memberikan pesan positif terhadap perusahaan, citra yang tadi saya bahas. Terus menjamin efisiensi arus kerja supaya koordinasi antara atasan dan bawahan juga terkontrol dengan adanya ruang. Kalau kita nggak punya ruang kerja, kita susah melakukan koordinasi dengan tim. Koordinasi dengan apalagi dengan atasan. Jadi minimal harus ada ruangan, ada ruang diskusi, ada ruang meeting. Simple, maksudnya ruang meeting secara harian rutin yang dilakukan oleh atasan dan juga tim. Ini office space ya. Itu juga disebut tata ruang kantoran ya. Itu sama seperti halnya di atas. Ini kita hanya memaparkan contoh-contoh pengertian dari tata ruang. Tata ruang kantor itu harus meliputi ini, Mbak. Ya, ada lingkungan fisik, ada lingkungan psikis, ya. Kenapa? Dua lingkungan fisik dan psikis itu mempengaruhi karena sangat berpengaruh ke lingkungan kerja. Ini dilihat dari insentif kerjanya, intensitas kerjanya, melihat juga gaya kepemimpinannya. Ya tadi makanya harus ada ruang khusus untuk berkoordinasi antara pimpinan dan bawahan itu karena kita akan melihat di situ kinerja para pemimpinnya, gaya kepemimpinannya seperti apa. Ruang kerja yang bagus ya akan menciptakan motivasi kerja yang bagus pula sehingga akan meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja. Jadi tata ruang kantor itu harus memenuhi syarat ini. Kenapa? Untuk meningkatkan produktivitas kerja. Lanjut, ada aspek yang perlu ditata. Pertama, harus ada ruangan. Kedua, harus ada perabotan, furniture, harus ada meja, kursi, itu adalah furniture ya. Yang ketiga, harus ada mesin, minimal printer atau minimal komputer. Terus yang keempat, terus ada tempat-tempat para pejabatnya, di mana meja atasannya, di mana meja sekretarisnya, di mana meja stafnya. Terus yang kelima, menyediakan sarana pendukung. Sarana pendukung macam-macam ya, misalnya untuk mendukung itu kita butuh apa? Lemari arsip, kita butuh pencahayaan, kita butuh lukisan, kita butuh AC, itu adalah sarana sarana pendukung. Ya, kita punya ruangan, punya mesin, ada pimpinannya, ada meja kerjanya, tapi ruangannya garing, warnanya gelap. Nah, tidak ada aksesoris, tidak ada pencahayaan, otomatis tidak menyebabkan kenyamanan dalam bekerja. Lanjut, beberapa ini ya yang harus diperhatikan dalam membuat tata ruang kerja atau kita bekerja itu coba nanti diperhatikan. Yang sudah pernah magang, kita bisa mengingat kembali bagaimana penataan ruang kerja yang bagus ya. Macam-macam ya di perusahaan itu ada ruang pimpinan, ada ruang sekretaris, ada ruang manajer, ada ruang direktur, ada ruang perpustakaan, ada ruang meeting, itu kan berbeda-beda layoutnya. Ruang pimpinan dengan ruang resepsionis pasti berbeda. Ruang tamu untuk menerima tamu dari luar juga berbeda dengan ruang staff ya. Ruang server komputer berbeda juga dengan ruang kerja misalnya staf marketing. Nah, itu semuanya berbeda. Tidak ada dalam satu kantor itu ruangannya sama semua, nggak ada. Pasti berbeda-beda. Di rumah sakit saja, itu antara lab dengan ruang perawat, dengan ruang dokter pasti berbeda. Nah, itu penataannya pun berbeda. Ya. Ini ada beberapa petunjuk, ada 1 sampai 10 yang harus diperhatikan dalam membuat tata ruang kantor. Berikutnya, ini ada penyediaan dan pengaturan letak atau posisi furniture. Ada 3 penataan mesin dan peralatan kantor. Ada mesin ketik dan sebagainya. Itu adalah peralatan yang harus disediakan. Ini adalah penempatan pejabat. Seperti kita tahu tadi sudah saya singgung, pejabat itu siapa? Ada pimpinan, ya, ada wakil direktur, ada kepala kantor, kepala TU. Ini yang di kantor pada umumnya ya. Kalau misalnya kita di kampus ada rektor, ada wakil rektor, ada ketua kepala lembaga, ada ketua jurusan. Itu kalau di perguruan tinggi.
Kalau di kementerian ya ada menteri, ada staf menteri, staf ahli, ya seperti itu, ya. Nah, selain itu dibantu oleh sekretaris. Ada juga juru ketik kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang ya sekretaris itu merangkap juru ketik ya. Ada OB. OB dengan staf beda ruangannya. Ya sekali lagi semua orang itu memiliki tata ruang kantor yang berbeda-beda. Kembali tergantung dari tugas dan tanggung jawab mereka. Oke, yang kelima adalah penataan sarana pendukung, yang tadi udah disinggung. Apa penataan pendukungnya? Ada listrik, ada AC, hiasan yang tadi saya sudah sampaikan di sana. Kalau perlu ada musik, ya. Ada kantor-kantor tertentu yang memang di ruangannya harus ada musik. Misalnya orang broadcast, ya pasti ada musik-musik. Rumah sakit ibu dan anak pasti ada musik-musik. Kenapa? Karena itu menyangkut dari kinerja orang yang ada di ruang tersebut. Oke, azas. Kita masuk ke bagian kedua, azas dalam tata ruang kantor. Ada 4 azas yang harus diperhatikan menurut De Lianggi, yaitu ada azas jarak terpendek, azas rangkaian kerja, azas penggunaan segenap ruangan, dan fleksibilitas. Ya, ini adalah azas-azas yang harus diperhatikan kalau kita mendesain ruang kerja. Ya, azas terpendek itu artinya bahwa pekerjaan itu bisa dilakukan dalam waktu cepat. Atas rangkaian kerja artinya ada posisi pejabat dan staf itu yang sejalan dan saling terkait untuk melaksanakan pekerjaan, tidak berjauh-jauhan. Kalau berjauh-jauhan koordinasinya susah ya. Terus penggunaan segenap ruangan ya ini memanfaatkan ruang semaksimal mungkin. Memanfaatkan mana tempat lemari arsip, mana tempat komputer itu dioptimalkan di ruang itu. Tidak menumpuk di satu sudut ya, tapi semuanya dibagi rata. Mana meja tamu, kursi tamu, mana hiasan, mana AC, itu sudah didesain supaya optimal. Ya, kenapa? Sekali lagi menyangkut kenyamanan dalam hal kita bekerja, ya. Fleksibel itu ya tadi bisa bisa memiliki beberapa fungsi kegiatan, ya kan? Bisa memiliki fungsi kegiatan dan untuk menghemat biaya dan sebagainya. Oke. Berikutnya ini ada azas yang tadi azas menurut Lianggi ya, itu ada 4. Kalau yang berikutnya ada 3E. 3E itu efisiensi, estetika, etika. Efisiensi artinya memanfaatkan ruang dengan semaksimal mungkin. Estetika itu mengandung nilai-nilai keindahan. Kalau tadi bahasanya itu ya ada perabot, ada hiasan, ada jam dinding, ada aksesoris, itu adalah estetika. Yang ketiga adalah etika. Etika ini ya sesuai dengan alur kerja yang benar, ya, tetap mengandung sopan dan sebagainya. Ini kita contoh gambar yang berhubungan dengan tata ruang kantor pada umumnya, pada dasar ya, nih model dasar banget yang ada di buku, tapi kalau nanti teman-teman mengerjakan tugas, mencari itu akan berbeda-beda, tergantung kebutuhan. Ya, ini ada ruang kepala, ruang sekretaris, ruang juru, pesuruh, ini misalnya dibeda-bedakan seperti ini. Nah, contoh di gambar, ruang kepala kantor pasti lebih besar, ya kan? Nah, ini tempatnya di sini satu ruangan. Nah, ini seperti ini, ya. Kalau yang ini model yang seperti ini. Nah, sama. Di mana-mana pimpinan itu memiliki ruang yang lebih besar. Lebih besar dalam arti ya karena mereka nanti akan terima tamu, ya kan? Banyak dokumen dan sebagainya. Terus biasanya tempatnya bisa paling dalam atau paling luar dekat pintu dan sebagainya. Ya. Ini jadi memang kalau di paling dalam seperti ini, kalau yang dekat pintu seperti ini. Ini kan lubang ini kan digambarkan sebagai pintu. Dimanapun dia bisa masuk. Nah, yang jelas mudah dijangkau. Ini ya. Itu tata ruangnya. Tahap-tahap penataan ruangan. Tahap yang pertama harus menginventaris kita kebutuhan kita apa. Misalnya teman-teman bekerja di bagian logistik. Ruangan itu berarti butuh apa? Kalau ruang logistik kan berbeda dengan ruang sekretaris ya. Ruang logistik ya pasti berhubungan dengan barang, tapi kalau sekretaris kan berhubungan dengan dokumen atau berhubungan dengan jadwal-jadwal. Nah, terus itu merancang. Kalau kita merancang sebuah ruang administrasi harus ada apa misalnya? Oh, yang pasti harus ada loket, yang pasti ada mesin printer, ada komputer untuk mencetak dan sebagainya. Terus ada ruang khusus, ada ruang untuk melakukan konsultasi. Biasanya kalau di sekolah, di bank itu kan kalau ada tamu kan dimasukkan ruang khusus ya. Ada keluhannya apa customer dimasukin ke ruang itu namanya
ruang konsultasi, ya. Tapi kalau itu perlu dirancangkan dalam penginventarisan ini, dalam membuat desain. Nah, sehingga kalau sudah terpenuhi itu baru dilakukan sosialisasi, action, artinya kita mulai menempatkan barang-barang yang dibutuhkan. Yang umum biasanya dalam tata ruang itu pasti ada meja, ada kursi, ada printer, ada komputer, itu yang umum sekali. Ya, kalau papan tulis nggak semuanya ruang kerja ada, hanya tempat-tempat khusus yang ada ruang kerja, misalnya pimpinan dan sebagainya. Atau orang marketing itu pasti ada papan tulis, whiteboard atau blackboard untuk melakukan rapat internal, ya. Terus selanjutnya, tahap yang kedua yaitu mencatat semua ruangan. Jadi kalau kita punya gedung baru, di kantor itu ada berapa ruangan, kita inventaris dulu. Ruang sekretaris, ruang direktur, ruang keuangan, ruang marketing, ruang produksi, berapa jumlahnya? Baru dibagi, baru didesain dengan besarnya ruangan yang ada di perusahaan itu, baru dikotak-kotakin untuk membuat namanya kubikel ya, kubikel atau dibagi-bagi menjadi ruangan sesuai dengan yang setelah diinventaris. Tidak boleh ada ruang yang mubazir. Ya itu karena nanti misalnya ruang marketing itu harus dekatnya dengan ruang apa, kan gitu. Ruang produksi itu harus berdekatan dengan ruang apa. Kalau di rumah sakit, ruang perawat itu dekatnya dengan ruang apa, kayak gitu ya. Ruang perawat biasanya dekatnya dengan kamar-kamar pasien ya. Terus kalau misalnya ruang ahli gizi dekatnya dengan apa? Oh, dengan dapur dan sebagainya. Itu contoh-contoh ruangan yang ada di beberapa perusahaan, ya. Misalnya di rumah sakit atau perusahaan manufaktur, ya. Yang perbankan gimana? Sama, cuman kita kasih contohnya tadi hanya 2, nanti teman-teman bisa cek di Mbah Google, cross-check seperti apa ruangan-ruangan yang di tempat kerja dengan berbeda-beda kompetensi. Ini sebetulnya untuk ini saja, pencatatan apa-apa saja yang dibutuhkan, butuh berapa mesin, butuh perabotan furniture, meja, kursi, tamu itu berapa set kan kita harus mendata dulu semuanya. Oke, sekarang konsep tata ruang. Teman-teman kita lihat, kalau kita lihat gambar ini, kita melihat suatu ruangan yang bersih ya, nyaman ya. Ada meja, kursi, ada meja kerja, ada rak, ada komputer. Nah, ada jam dinding, ada lampu penerangan dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh bentuk kantor yang bersih ya. Kalau teman-teman ditanyakan, suka nggak kerja di ruangan ini? Jawabannya pasti suka, karena nyaman, bersih ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ke ruang kerja yang nggak nyaman itu yang dokumennya bertumpuk-tumpuk, nggak ada AC-nya, tidak ada ventilasi. Kalau kita lihat di sini ada pencahayaan, ada ventilasi yang membuat ruangan itu menjadi sehat karena kena sinar matahari, ada aksesoris ya sini, ada tanaman, ada tumbuhan dan sebagainya. Nah, kalau kita berada di ruang ini ya pasti akan betah ya. Ya, daripada kita melihat ruangan yang gelap, nggak ada AC-nya, jadi kalau kerja sambil kipas-kipas, mau ngeprint aja harus masuk ke ruangan orang dan sebagainya. Ini juga ada telepon ya, ada pesawat telepon dan sebagainya. Ini adalah contoh ruang kantor yang ideal, yang sangat diinginkan oleh banyak pihak. Konsep kantor terbuka ya. Kantor terbuka itu, jadi kantor itu ada kantor terbuka, tertutup, dan gabungan. Ya, yang jelas yaitu kalau terbuka ya berarti bisa ada ruangan itu luas disekat-sekat kecil-kecil, ya. Atau memang kalau yang tertutup itu, ya kalau terbuka itu memang itu luas kayak di PT itu, terus disekat kecil-kecil, kubikel, jadi kita bisa melihat satu dengan yang lainnya. Kecuali pimpinan biasanya terpisah. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya ya lebih gampang karena jadi satu, tidak membuat sekat-sekat ruangan-ruangan gitu kan. Tapi, mengoptimalkan penggunaan ruangan, melihat kerjanya bisa produktif karena kita bisa tahu mana yang kerja benar, mana yang kerja main-main, mana yang main handphone, mana yang main internet, itu ketahuan. Itu namanya kalau kerjanya, ruang kerjanya terbuka. Selain itu bisa menghemat energi, satu pintu misalnya mesin fotokopi sama printernya jadi satu, semua sentral, lampunya jadi satu, AC-nya jadi satu. Tapi kalau ruang tertutup, ya pasti satu ruangan satu AC, satu ruangan satu telepon, satu ruangan satu mesin. Nah, itu lebih pemborosan. Tapi punya kekurangan, karena apa? Karena kerjanya rame-rame, satu blok itu, akhirnya tidak tersedia ruang privasi. Ya kan?
Tidak ada ruang ini, kalau meeting juga akhirnya harus cari tempat khusus sesuai dengan bagiannya. Terus mungkin ya karena banyak, biasanya kita akan mendengar suara berisik dari kanan kiri kita. Ini kerja kita kadang sebagian orang tidak optimal. Itu kekurangannya. Nah, ini ruang terbuka contohnya seperti ini, Mbak. Nah, ada kan teman-teman bisa pernah lihat kan ya, atau dulu teman-teman yang magang, apakah ruangannya seperti ini? Berarti ke ruangannya seperti ini itu namanya ruang kerja terbuka. Tidak berbentuk satu ruangan, satu tim. Ini rame-rame. Mau bidang apapun jadi satu. Kita lihat di sini semuanya orang terlihat di sini. Ya, wajahnya si A, si B kelihatan, kepalanya, punggungnya, dia ngerjain apa terlihat. Nah, ini tadi ya. Nah, berikutnya ruang kerja landscape. Landscape itu biasanya lebih apa ya, terbuka, tapi ada lingkungan hidupnya, ada apa namanya, ada panorama alamnya, ya. Nah, ini adalah contohnya, kita bisa lihat manfaatnya ya nyaman. Kalau kerja dengan gini tuh agak nyaman karena nggak stres, ada hiburan-hiburannya, ada musiknya, ada alamnya, ada view-nya bagus, warna-warnanya juga campuran. Kayak gini, Bu, ya, Mbak. Jadi ruangannya seperti ini terbuka, kita pernah lihat ruangan-ruangan ini. Di Indonesia banyak kok yang kantor-kantornya di depan pantai itu seperti ini. Ya, ini biasanya orang-orang pariwisata, orang-orang yang memang itu biasanya seperti ini. Broadcasting itu biasanya di luar dan mereka kantornya nyaman, ya. Itu adalah ruang kantor landscape. Kalau ini gabungan, tuh ada gabungan itu di dalam ruangan, di dalam ruangan. Tolong jangan di itu ya, di mute dulu ya. Di mute dulu ya. Jangan dinyalain dulu ya. Sira getok nih. Tolong jangan di ini dulu ya, Mbak. Tolong jangan dinyalain dulu ya. Ya, Diana jangan dinyalain ya, Mbak. Ini ditutup dulu ya. Ininya soalnya kedengaran suaranya. Nah, dah. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini adalah contoh konsep ruang gabungan. Di Indonesia banyak ya kita temui seperti ini, ruang kerjanya nyaman. Di ruangan, tetapi ada panorama alamnya, ada tumbuh-tumbuhan di ruangannya. Nah, kenapa? Sekali lagi untuk menyamankan kita dalam bekerja, untuk supaya kita nyaman dalam bekerja dan tidak stres, karena orang kerja itu stres. Kayak sekarang ini lagi musimnya WFH, itu bikin orang stres ya, di rumah, bekerja, di depan laptop dan sebagainya, tanpa ada view, tanpa ada refreshing alam yang apa namanya, yang yang bikin orang adem gitu ya. Nah, itu contohnya saat ini yang kita hadapi. Nah, ini memang lagi digalakkan atau memang banyak kita kembangkan di Indonesia ruang kerja seperti ini. Oke, berikutnya peralatan untuk furniture kantor itu teman-teman tadi sudah saya singgung ya. Jadi sekali lagi memilih peralatan itu harus disesuaikan. Tidak semuanya masuk ke situ gitu kan. Kalau orang marketing yang dibutuhkan apa sih? Kalau orang produksi itu dibutuhkan apa? Kalau orang accounting apa yang dibutuhkan? Kalau orang sekretaris apa yang dibutuhkan? Jadi peralatan ini sekali lagi tidak semua jenis pekerjaan, tidak semua ruangan atau tidak semua jabatan memiliki ruang atau alat yang sama. Yang pasti sama ya pasti meja, kursi, komputer, printer itu yang pasti sama. Tapi pekerjaan alat yang lainnya yang dibutuhkan nggak sama gitu kan. Oke, yang berikutnya nih ya, ada fleksibilitas penggunaan. Lingkungan yang sehat, lingkungan sehat. Jadi orang kerja itu harus berada di lingkungan yang sehat ya. Sekali lagi ada AC-nya, ada ventilasinya, terus tidak dekat dengan pemukiman yang padat penduduk, terus tidak dekat dengan tempat-tempat apa namanya, pasar dan sebagainya. Ya ada sih, tapi kan mereka harus kedap suara dan sebagainya kalau yang dekat pasar ya. Smart office itu adalah contoh bagaimana mengintegrasikan apa namanya, lingkungan kantor ya dengan beberapa fitur smart office, yaitu small zone area dan smart wire telekomunikasi system, yaitu kecil ruangannya tapi dia smart, dibuat smart office dengan menggunakan telekomunikasi sistem. Yang seperti ini contohnya ya telekomunikasi sistem. Berikutnya green office management.
Green Office Management dari judulnya saja adalah Green Office, artinya kantor yang mengimplementasikan Green Office dengan cara menggunakan cahaya alam. Ya, green artinya tidak perlu lampu-lampu, tapi dia dengan penyinaran lampu, terus kita akan bisa bekerja dengan nyaman. Sistem pencahayaan jangan lupa dalam bekerja butuh penerangan lampu yang ini ya, lampu bermacam-macam, jangan dipakai drop dan sebagainya, harus terang. Kalau kerja harus terang lampunya. Terus cahaya itu ada cahaya alami, fluorescence, infrared, dan high intensity research lamp. Itu lampu yang suka gede, panjang, putih itu. Jadi kerja itu juga perlu pencahayaan yang bagus ya. Faktor warna. Nah, warna juga mempengaruhi suasana kerja kita. Kalau kita bekerja di ruangan yang hitam, aduh pasti nggak nyaman. Tapi lagi-lagi disesuaikan dengan dia background-nya apa, pekerjaannya berhubungan dengan apa. Kalau broadcast pasti warnanya rame. Ya kan, kalau orang accounting pasti warnanya satu lempeng. Kalau orang sekretaris warnanya seperti apa, itu semua ada maknanya, ada filosofinya. Jadi membuat ruangan itu warna juga mempengaruhi dominasi kita atau suasana hati kita dalam bekerja. Kontrol suara, ini suara ya juga sama ya, makanya ada ruangan yang harus kedap suara. Ada ruangan yang memang harus penuh full musik. Nah itu kan kembali lagi kita bekerja di bidang apa. Berikutnya, udara. Udara penting ya. Kalau kita bekerja nggak ada udara, waduh ngap-ngapan, yang ada sakit malah, bengek semua. Ya. Itu untuk udara. Musik, tadi saya sudah singgung di awal, bahwa musik itu juga memberikan pengaruh. Ada ruang kerja yang butuh musik, ada ruang kerja yang harus sunyi, tidak butuh musik, dan sebagainya. Kembali lagi, dengan siapa kita bekerja dan bidang apa. Keamanan kantor sudah pasti harus ada security, ada ruang security-nya. Biasanya kalau komputer kita pakai password, lemari kita pakai kunci, ruangan juga ada kuncinya, dan sebagainya. Oke, teman-teman, ini materinya sudah selesai. Ya, mungkin saya agak ngebut karena ini Zoom-nya cuma dibatasi 40 menit. Nah, nanti teman-teman balik lagi ke e-kampus, silahkan download materi ini. Nah, untuk menyelesaikan waktu yang tersisa, ini, silahkan Anda mengerjakan tugas. Gampang kok, Anda cari gambar atau video di YouTube, di Mbak Google tentang contoh tata ruang kerja. Kalau misalnya, tadi ada 3 ya, ada terbuka, tertutup, dan gabungan. Anda cari 3 itu, nanti membuat summary-nya, yang ada dapat video berarti nanti nilainya lebih bagus. Kalau cuma ngumpulin gambar ya effortnya beda. Makanya saya kembalikan ke teman-teman untuk bisa mencari tugas yang sebaik-baiknya. Ya, habis ini teman-teman kembali ke ini untuk bisa melanjutkan tugas dan mendownload materi. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Di mana Bu tugasnya? Nanti kan buka kampus, buka e-kampus. Nanti di situ kan ada harus dikumpulkan di mana. Nanti dibaca di tugas harus dikumpulkan di mana. Ya, nanti ada deadline-nya, saya sesuaikan. Yang jelas tidak hari ini, tapi kalau yang hari ini bisa juga bisa. Yang cepat karena 3 ya. Ada 3 gambar atau 3 video, ruang kantor terbuka, tertutup, dan gabungan. Dan dikasih komentar ya. Dikasih komentar, tidak boleh sama dengan gambar yang tadi saya tayangkan. Jadi Anda sebisa mungkin cari gambar yang video saja. Download aja di video, atau nanti dikasih di foto gambarnya, dikasih linknya, nggak apa-apa. Kan kadang kan di foto gambarnya, di screenshot, terus nanti di bawahnya kasih linknya. Nah, nanti kita bisa buka di sana ruang-ruang yang tadi saya minta. Jadi ada teman-teman punya bayangan, oh ruang kerja itu kayak gini, kalau tertutup, kalau terbuka seperti ini. Ya, kalau misalnya ruang bukanya gabungan seperti ini. Jadi Anda juga akan mengamati di situ ada alat apa saja, penataan ruangannya seperti apa, silahkan dikomentarin. Ya, cari di Google pakai HP bisa kok. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ini Tasya nggak ada ya? Enggak, Bu. Yang satu lagi siapa yang nggak masuk ya? Kan biasanya ada 12, 11 kan kalau tanpa Tasya ya.
Halo? Sudah jelas? Sudah. Ada yang mau ditanyakan, tanya dulu. Nanti kalau itu silakan tanya di WA ya. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke, baik kalau gitu saya akhiri karena Zoom-nya juga mau selesai. Ya kan? Jadi sekali lagi kita masuk lagi ke kampus ya. Oke, baik. Selamat siang Iya, Bu. semuanya. Kita ketemu minggu depan. Iya. Mudah-mudahan minggu depan Selamat siang. berharapnya sudah Makasih, bisa Bu. kembali normal. Sama-sama, Mbak. Terima kasih juga. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Iya, Bu.